Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pengasuh Pesantren Riset Al-Muhtada, Bapak Dani Muhtada, MAG, MA, MPA, dan Ibu Hikmiyatin Jalilah, MAG. Yang saya hormati, segenap guru dan mentor Pesantren Riset Al-Muhtada, dan teman-temanku yang saya cintai. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan kini mengantarkan kita ke hari yang fitri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa. Namun, muncul sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah Idul Fitri merupakan akhir dari ibadah Ramadan? Apakah cukup kita beribadah hanya di bulan Ramadan? Lalu, setelahnya, kita kembali kepada kebiasaan lama. Ataukah seharusnya kita mempertahankan semangat ibadah yang telah kita bangun selama bulan suci ini? Marilah kita bahas lebih dalam. Idul Fitri adalah momentum kembali ke fitrah. Secara bahasa, kembali ke fitrah di sini memiliki makna kesucian, kebersihan jiwa, serta ditempa oleh ibadah selama kita Ramadan sebulan penuh. Kita berlatih mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah, melainkan awal dari penerapan nilai-nilai Ramadan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibadah di bulan Ramadan itu adalah latihan, bukan tujuan akhir. Ramadan bukan sekedar bulan untuk menahan lapar, melainkan masa pelatihan bagi kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ketakwaan itu adalah tujuan utama dari ibadah puasa. Namun ketakwaan bukan sesuatu yang berhenti ketika Ramadan juga berakhir. Justru Ramadan mengantarkan kita bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Oleh sebab itu, kita setelah Ramadan kembali lalai dalam ibadah dan berbuat baik. Bukan berarti setelah Ramadan kita benar-benar melupakan kebaikan-kebaikan dan juga kebiasaan yang baik. Kebiasaan buruk harus ditinggalkan dan yang baik dipertahankan. Ada beberapa amalan dan kebiasaan baik yang sudah kita lakukan selama Ramadan dan seharusnya tetap kita lakukan, seperti istiqomah dalam sholat, kita rajin melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian membaca dan mentadaburi Al-Quran sebagaimana yang sering kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu tadarus, kemudian menjaga lisan kita, menjaga akhlak seperti menghindari ghibah, fitnah, dan perkataan kasar. Kemudian puasa juga tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, setelahnya kita bisa melakukan puasa sunnah seperti Senin Kamis ataupun puasa Daud. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Setelah itu kita juga dapat melaksanakan dengan melanjutkan puasa sunnah lainnya, seperti di tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah. Kita juga bisa melakukan infak atau tetap bersedekah selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Kita terbiasa untuk bersedekah dan menunaikan zakat fitrah.
Jangan sampai setelah Ramadan berakhir kepedulian kita terhadap sesama berkurang. Teruslah berbagi dengan orang yang membutuhkan agar keberkahan selalu menyertai hidup kita. Kita bisa melakukan perbaikan hubungan dengan sesama. Idul Fitri adalah momentum untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Hendaknya kita saling memaafkan bukan hanya di hari raya, tetapi juga menjadi kebiasaan setelahnya. Di kehidupan sehari-hari, kita bisa hidup dengan kedamaian dan penuh kasih sayang. Kesimpulannya, Ramadan sebagai titik awal, bukanlah akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri bukanlah akhir dari ibadah kita, melainkan awal perjalanan baru dalam meningkatkan kualitas ketakwaan. Ramadan adalah bulan pelatihan, dan setelahnya adalah waktu untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang kita pelajari. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga ibadah dan amal kebaikan kita sehingga kita dapat berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.